Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video pembelajaran singkat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik visualisasi data. Oke, di sini ada saya sendiri seperti biasa, Tinito Agdijo, lalu ada rekan saya, Torik dan Muhammad Yajid. Kita langsung memasuki saja table of discussion-nya. Akan ada 6 topik yang akan kita bahas seperti yang bisa dilihat sama teman-teman di layar masing-masing. Akan ada 6 topik pembahasan yang berbeda. Mungkin kita langsung saja masuk ke topik yang pertama ya, yaitu topik review atau pembahasan awal mengenai topik tadi itu. Oke, kita masuk ke definisinya dulu. Visualisasi data merupakan salah satu langkah dalam menganalisis data dan menyajikannya ke audiens. Jadi maksud dari teknik ini itu kita menyampaikan sebuah data ke audiens tapi dalam bentuk data yang sudah divisualisasikan. Ini bertujuan apa? Nanti untuk memudahkan cara membaca data tersebut. Masuk ke slide berikutnya. Ini dari definisi menurut ahli ya. Di sini ada empat definisi menurut ahli. Vera, ada dari Hart et al, Hoffman dan Wong and Bergeron. Ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu type of visual, berbagai jenis dari visualisasi data. Jadi di sini banyak sekali jenis-jenisnya, ada kurang lebih sekitar 13-an, namun kita tidak memakai semuanya. Memasuki slide berikutnya. Dan ini merupakan 5 contoh dari visual yang sering digunakan atau yang sering kita lihat. Itu ada column, ada dual axis, bar graph, pie chart, dan yang terakhir itu ada line graph. Baik, memasuki yang bagian ketiga, tujuan yang akan dicapai jika kita mempelajari topik ini. Dengan kata lain, visualisasi data memiliki tujuan untuk mengubah suatu kumpulan data menjadi hal yang lebih sederhana untuk ditampilkan. Dengan memanfaatkan elemen visual tersebut, audiens nantinya akan lebih mudah dalam memahami data tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk visual ini agar lebih dipahami materi tersebut, jadi audiens tidak membaca teks yang begitu banyak. Kita langsung saja masuk ke visual teknik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Torik Satrio. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang visual teknik. Itu yang pertama kita akan membahas tentang pixel. Definisinya itu atribut yang menurut Keim dan Kriegel ini adalah atribut yang berbeda ditampilkan pada subnilai yang berbeda dan range data yang mungkin dipetakan pada titik sesuai warna tertentu. Cara menggunakannya jika pengguna ingin memvisualisasi data yang besar, maka harus menggunakan teknik visualisasi dari independen. Kemudian pixel ini memiliki karakteristiknya, yaitu dapat menangani data yang besar dan beresolusi tinggi. Kemudian tiap-tiap item data yang dipetakan secara tunggal itu memiliki sebuah titik, sehingga tidak terjadi record atau overlap atau data-data yang saling tertimpa. Kemudian dapat menangani secara wajar data yang level dimensinya menengah dan yang tinggi. Kemudian kita masuk ke geometri, teknik visual geometri. Menurut Friedman dan Turkey, ini adalah teknik proyeksi yang bertujuan untuk memperoleh proyeksi yang menarik atas sebuah data multidimensi. Cara menggunakannya, tiap-tiap sumbu akan berpotongan pada titik sesuai dengan nilai dimensi yang dikehendaki, seperti gambar berikut pada titik yang berpotongan. Karakteristik dari ini sama seperti tadi, dapat menangani himpunan data yang besar. Kemudian data-data tadi yang dimensinya tinggi dapat ditangani secara wajar. Kemudian setiap dimensi data itu dianggap sama. Dan juga efektif untuk menentukan data yang kecil atau pencilan dan memiliki hubungan antar dimensi yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke teknik visual icon. Definisinya menurut Chernoff dan Tufte, tujuannya adalah untuk memetakan setiap data item multidimensi ke sebuah icon. Cara penggunaannya, di sini ada teknik visualisasi wajah Chernoff, yaitu dua atribut data dipetakan pada tampilan dua dimensi ikon wajah, sedangkan dimensi misalnya dipetakan ke berbagai bagian dari wajah, hidung, mulut, dan bagian wajah itu sendiri. Karakteristiknya dapat menangani himpunan data yang kecil hingga menengah dengan ribuan item data. Kemudian dapat diterapkan pada himpunan data yang berdimensi tinggi, tapi interpretasinya tidak mudah dan memerlukan pelatihan. Terus dimensi itu dianggap berbeda, tidak seperti yang sebelumnya. Terus record atau titik-titik yang telah dibuat bisa overlap hanya terjadi jika dimensi data dipetakan posisi tampilan dari icon. Kita masuk ke graf dan hierarki.
Nah, di sini definisinya atau penjelasannya tentang teknik hierarki inilah membagi ruang ke dimensi dan menjadikan subruang dalam sebuah metode hierarki. Cara penggunaannya, ide dasar dari teknik integrasi graf adalah mengefektifkan penyajian graf yang besar dengan menggunakan algoritma khusus. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari teknik visual graph dan hierarki ini dapat menangani himpunan data dengan ukuran kecil hingga sedang, kemudian lebih sesuai untuk penanganan himpunan data dengan dimensi rendah ke sedang, dan atribut-atribut yang dianggap berbeda, sehingga pemetaannya pun berbeda juga. Nah, interpretasi dari gambaran ini membutuhkan pelatihan, cukup berat di gerakan hierarki. Baik, saya akan serahkan kembali ke Neto Herdio, lanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Kita akan memasuki topik yang berikutnya, yaitu tips and trick yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Yazid. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Baik. Next. Tips and trick terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah membuat grafik sesederhana mungkin namun mencakup seluruh informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua, pertimbangkan jenis encoding objek dan value atribut yang akan digunakan untuk membuat visualisasi data. Yang ketiga, fokus untuk memvisualisasikan pola atau memvisualisasikan detail tergantung dari tujuan visualisasi. 4. Mulai dengan rentang sumbu dari 0. 5. Visualisasikan data dan grafik dalam bentuk skala untuk melihat perubahan pada data time series. Yang berikutnya 6. Yang keenam, conclusion atau konklusi, yaitu usaha untuk menampilkan hasil eksplorasi data mining secara visual terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan dukungan yang kuat untuk meningkatkan interpretasi dari pengguna, penggabungan berbagai teknik eksplorasi data secara visual dan algoritma analisis pada data mining dalam sebuah tool yang komprehensif akan menghasilkan sebuah strategi DM yang lebih kuat. Ini berikut gambarnya tadi. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan bagiannya masing-masing. Dengan ini berakhirlah sudah video pembelajaran singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami mohon maaf jika pada saat penyampaian materi terdapat salah ataupun silap kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.